Saya menari itu karena keinginan dari pribadi, jadi jiwa saya. Ya, saya mengenal Mbak Widyastuti itu sejak saya masih TK. Karena Mbak Wiwi itu sejak anak-anak, sejak SD itu sudah ikut latihan menari di pusat latihan tari Bagus Bustiarso. Dia kawan sepermainan kakak saya, Mbak Ida. Jadi dulu tari-tarian anak-anak terus meningkat ke SMP, SMA. Itu memang belajar menarinya dari bapak dengan Mbak Ida. Itu kurang lebih tahun 68 kali ya. Saya masih TK dan saya kenal dia sebagai kakak saya. Ini kan kamu pasti. Wah, saya udah lama kenal dengan Mbak Wiwi Widyastuti. Ya, sebelum dia malah belum di Jakarta. Dan kami kenal ketika itu beliau mengajarkan kami rame-rame untuk tari yapong dari Bagong Kussudiardjo. Mbak Wiwi Widyastuti ketika itu ingin mengembangkan tari Betawi. Wah, kita sangat mendukung. Dan setelah itu terlihatlah beberapa tarian-tariannya tampil bagi mahasiswa maupun juga bagi penari-penari di Jakarta. Saya masih ingat Ngarojeng kalau nggak salah ya namanya ya. Jujur kalau Bu Wiwi sendiri itu adalah sosok yang selain
dia seorang penata tari, tapi dia juga seorang ibu yang bisa membimbing anak-anaknya untuk ya minimal yang akan menggantikan dia lah, seperti itu. Nah ini ada seolah-olah kalau di lukisan udara itu ada putaran, ada bulatan. Satu bulatan besar, satu bulatan besar. Yang kurang di situ aja. Suara gamelan ketika itu karena di Yogyakarta ada gamelan. Gamelannya itu berbunyi ketika saya sedang nonton bola. Dan saya pulang, udah larut malam, udah hampir maghrib sampai rumah, saya cerita sama ibu saya. Terus ibu saya bilang, nah nek kowe kepengen belajar, ya rono, neng kono kuwi ana rayine ibu juga itu katanya trah HB7 Romo Gong asmane Romo Bagong Kusdiarjo, engko nek kowe melu neng kono melu nari neng kono ora apa-apa. Nah itu saat itu kelas 5 SD, Mas. Dari kelas 5 SD saya di Singosaren itu tahun berapa itu? Tahun 60-an, 67, 68. Nah setelah saya menari, latihan menari di tempatnya PLT Bagong Kusdiarjo, saya belajar sampai saya disuruh menjadi pelatih tari untuk anak-anak, khusus mengajar untuk anak-anak di hari Sabtu. Waktu itu dengan putranya Pak Bagong. Sejak itulah seingat saya Mbak Wiwi mau mulai memilih jalan hidupnya sebagai seniman tari. Saya pikir itu sangat baik, sangat bagus, karena dia akhirnya bisa mengembangkan diri sebagai seorang profesional, sebagai penari. Tetap beliau itu tidak melupakan jejak historik awal keberangkatannya sebagai seniman tari, karena memang genetik pencapaian artistiknya dari Pak Bagong, tapi dia mengembangkan diri dan mungkin pada akhirnya dia menemukan jalan hidupnya menjadi tarinya Wiwi Widyastuti. Itu saya senang. Saya selalu ingin menghormati orang-orang yang di dalam pencapaian kreatifnya itu berani membebaskan diri dari bayang-bayang guru. Kalau Lambang Sari tahun 1998. Masih lincah tekan dada. Di satu sisi lingkup berkesenian di Jogja akan lebih kecil daripada lingkup berkesenian di Jakarta. Itu antara lain salah satu sisi. Bahwa akhirnya di Jakarta itu dia mengembangkan kesenian Betawi, itu memang salah satu dorongan saya. Dorongan saya bahwa sudah saatnya kamu mempunyai identitas sendiri. Karena kalau kamu mengembangkan karya orang lain, itu kamu akan berada di belakang, kamu menjadi ekor. Sudah saatnya kamu sekarang menjadi kepala, kamu di depan. Sehingga pada waktu tahun 78 di Jakarta ada momen lomba karya tari, itu dia hadir dengan tari Betawi, bukan tari Jawa atau latar belakang dia sebelumnya. Jadi dia menggali tari dari tari Betawi. Bu Wiwi adalah seorang seniwati yang saya kenal ya. Beliau artinya dulu itu sebagai pencipta karya karya tari yang saya tahunya beliau memang
orang yang peduli ya sama kesenian Betawi lah khususnya, karena pada waktu itu ketika saya kecil pun ya, waktu itu saya ikut karyanya dia. Saya melihat beliau adalah seorang yang memang buat saya adalah guru, daripada sampai saat ini guru saya lah, sebagai pemicu saya untuk selalu ikut kegiatan-kegiatan dia. Seingat saya itu diawali ketika Pak Bagong mendapat kesempatan dari Bang Ali Sadikin, Gubernur DKI itu, untuk mencipta tari Pangeran Jayakarta, fragmen tari Pangeran Jayakarta. Pak Bagong melakukan riset tari-tari tradisional Betawi. Kayaknya Mbak Wiwi ikut. Ada 2, Yapong 1 dan Yapong 2. Nah, ketika di Jogja mungkin ya, bukan mungkin, memang betul. Ketika di Jogja dengan gamelan tong ting teng pakai saron padahal sebelumnya Pak Bagong ketika diberikan produksi untuk Jogja, untuk Jakarta itu dengan rebana biang ada 5 tokoh pemain rebana biang itu yang dikirim ke Jogja sebelum berangkat ke Jakarta untuk Sendra Tari Pangeran Jakarta itu. Kemudian diproses di sana. Nah, ketika proses dan dibawa ke Jakarta, ditampilkan, dipergelarkan untuk produksi Dinas Kebudayaan, itu masih dengan rebana, full dengan rebana biang. Nah, ketika beliau di Jogja, sudah ditambah kembang kreasikan dengan gamelan. Nah, yang ditinggal saya di sini mengembangkan apa yang ada di sini dengan 5 tokoh-tokoh pemain biang itu. Dia orang mana pun, dia orang mana aja, buat saya selama baik untuk perkembangan kesenian Betawi, saya rasa kami sebagai masyarakat dan seniman Betawi pasti menerimanya gitu. Awalnya memang itu juga saya bisa merasakan hal-hal ini bukan hanya Betawi saja, tapi juga budaya-budaya yang lain. Pasti akan ada kontradiksi. Tapi kontradiksi itu yang memberikan semangat. Dan inilah kekuatannya dari Mbak Wiwi Widyastuti, dia tidak mau menyerah. Orang-orang yang menutup diri, tidak bersedia, tidak bisa menerima perubahan, itu akhirnya menjadi kerdil seperti itu. Penolakan itu adalah memperlihatkan kekerdilan jiwa orang. Apapun yang dilakukan oleh seorang Wiwi Widyastuti adalah merupakan sebuah bukti kecintaan seniman kepada budaya lokal. Rasanya sosok seorang Wiwi Widyastuti sangat kita butuhkan, baik masa lalu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Saya selaku masyarakat Betawi dan seniman Betawi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwi Widyastuti atas karya-karyanya, sehingga khususnya di bidang tari, sehingga banyak menginspirasi kami sebagai seniman Betawi untuk lebih baik lagi berbuat sesuatu untuk kemajuan kesenian Betawi. Buat saya, karya-karya Ibu Wiwi Widyastuti luar biasa dan membanggakan diri saya sebagai seniman dan masyarakat Betawi. Karena kita sudah membangun satu komitmen kebangsaan. Justru bagi saya, seorang dari etnik lain mampu mengambil ruh, mampu menjiwai potensi wilayah etnik tertentu yang berbeda,
itu bagi saya satu komitmen kebangsaan. Itu satu hal yang sangat penting untuk dibanggakan. Sehingga kita di dalam dunia kreatif itu tidak ada batas teritori. Pak Bagong itu mencipta tari yapong, itu membuktikan dia tidak terjebak pada fanatisme konyol. Dia penari klasik Jawa, klasik banget. Tapi kenapa dia bisa membebaskan diri dari kejawaannya dan menerima Betawi? Mencipta tari Betawi, dan bahkan hari ini pun sering disalahpahami sebagai tari tradisional Betawi. Artinya jiwa seniman ini sudah membuka diri menjadi satu komitmen kebangsaan. Mbak Wiwi saya kira juga semangatnya itu. Jadi tidak perlu takut. Justru itu membuktikan seorang Wiwi itu orang Indonesia yang berani membuka diri, berani berinteraksi dengan kekayaan-kekayaan budaya lain dan menemukan ruh dari wilayah etnik lain itu. Anak-anak Betawi asli yang perempuan itu nggak ada. Anak-anak Betawi yang Betawi Tengah itu kan kondisi itunya kuat, agamanya kuat, dan yang anak-anaknya nggak ada yang boleh menari karena mereka menganggap bahwa tari Betawi itu tari yang muncul dari rakyat ya, yang kurang bisa menjadikan kepuasan dia untuk standar apa ya Mas namanya, kalau standar sini kalau orang Jawa ngomong ojo nggak boleh lah sini nek nganti kowe ikut menari itu istilahnya gitu. Nah saya ke Jakarta tuh sampai saya meninggalkan, saya sebenarnya kan pakai RAY, saya buang itu RAY, nggak usah. Raden Ayu itu nggak usah. Kalau saya turunan sebenarnya orang tua saya, eyang-eyang saya bedoyo keraton, benar-benar keraton. Pertama-tama kita harus sadar dulu bahwa keindonesiaan kita itu bukan satu warna. Kekayaan Indonesia itu kaya warna. Maka anak-anak muda hari ini janganlah kalian itu hanya mengungkung diri pada satu warna kebudayaan. Tidak, kita begitu kaya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan minder ketika kalian mengolah bersinggungan dengan kekuatan-kekuatan lokal. Kekuatan lokal itu sesuatu yang paling otentik, paling original. Itu ibaratnya sidik jari kita. Orang itu dihargai karena punya identitas. Bangsa lain itu karena punya identitas, punya sidik jari. Begitupun di dalam dunia tari. Orang mau menggeluti tari atau kesenian pada umumnya, jangan ragu-ragu dengan sidik jari kreativitas Anda. Saya dari kecil sampai besar, istilahnya saya nggak bisa jalan, mau menuju ke tempat latihan pun sampai mama tuh istrinya Romo Ugong, kamu kenapa nggak bisa kesini? Nggak punya sepeda, nggak numpak becak, tak bayari becak. Dari situ kedekatan saya begitu dekat dengan keluarga itu. Tak ada kata yang sesuai untuk mengungkapkan sosokmu. Begitu indah dan mulia. Pikiran, hati dan karya tanganmu pernah tercurah untuk membentuk dan membekali kami. Walau masa itu hanya singkat, untuk kemudian lebih lama terpisah karena ruang dan waktu. Namun ilmu dan kasih yang telah terbingkai indah terus menggelora di dalam sanubari, bertekad melanjutkan asamu. Kami berdiri tegak saat ini
karena Engkau ada pada masa itu. Terimalah ungkapan cinta dan salam hormat kami, Guru. November 2021, Christina Binoy, Mawar Budaya. Generasi penerus, saya berharap banyak sanggar-sanggar yang berkualitas yang bisa yang kalian bisa belajar. Sama-sama melestarikan budaya Betawi.